Shalom, kembali lagi dengan program kesayangan kita Rema. Hari ini tahun baru benar, kita udah 2025. Yes. Nggak berasa kita udah bersama dengan live channel udah lama lah kita udah. Main udah bertahun-tahun. Hari ini pun kita birthday live channel benar. Birthday. Hari ini birthday. Kita kasih selamat ulang tahun dulu. Iya. Brother lah kasih semacam ya nyanyi Speak sedikit lah. nyanyi dikit lah buat Iya. MNC. Pokoknya kalau kita bicara tentang harapan, kita berharap live channel menjadi TV yang terus menjadi berkat, terus memberi dampak, pengaruh yang luar biasa, mengedukasi, mewarnai setiap program yang ada, brother. Itu benar-benar memberkati setiap pemirsa atau para pecinta setia dari live channel. Salah satunya Rema ada di dalam Pasti. program live channel ya kan. Program Rema sudah pasti di hati para pemirsa. Thank you untuk live channel jadi wadah, jadi berkat untuk kita bisa memberkati. Apalagi kali ini, brother, program birthday ini ada tamu spesial. Jadi dia bukan tamu sebenarnya, brother. Bukan ya? Pastor Jadi ini apa dong sebenarnya, aku nih? abang ini sebenarnya udah orang lama sebenarnya. Lu bang, ada bang? Selamat ulang tahun Live Channel, semoga jadi berkat bagi masyarakat Indonesia secara umum. Mantap. Mantap. Oke, hari ini kita coba ngebahas soal, karena live channel ini sudah menjadi berkat, jadi dampak, dia punya influence yang sangat luas, khususnya untuk kita orang percaya. Ada banyak orang, nggak hanya di kota saja, brother, di daerah-daerah itu banyak yang nonton live channel. Iya, saya juga ke daerah-daerah, brother. Ada aja orang-orang yang Ngajak foto. Apa urusannya Rema ya gitu ya? Kita udah terkenal nih ternyata dari live channel ya kan, Itu di program memang Rema. betul-betul live channel itu menjadi berkat bukan hanya pada pemirsa, Iya. tapi juga pada kita. Bicara tentang influence, brother. Influencer ini bisa mempengaruhi cara hidup, cara berpikir, cara berperilaku. Ya. Jadi betapa influencer ini memberikan dampak pengaruh yang luar biasa gitu dalam kehidupan. Ya. Nah, kalau kita tarik ke konteks Kristen, apa kabar dengan orang-orang percaya? Itu dia. Apa kabar dengan para orang-orang yang istilahnya murid-murid Tuhan Yesus? Yes. Sejauh mana menurut brother, nanti sebelum kita ke Bang Mario, sejauh mana sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan atau sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus menjadi influence? Sejauh mana menginfluence baik generasi ini atau menginfluence bangsa ini ataupun menginfluence orang-orang di gereja pada umumnya. Menurut brother, apakah kita memang hanya sekedar menginfluence-nya apa cara paling efektif menginfluence orang? Sebelum nanti kita lebih jauh. Pertama-tama ini dulu yang harus kita tekankan, saudara. Yang harus kita tahu bahwa menjadi seorang influencer itu adalah sesuatu yang baik. Oke. Kenapa? Itu pertanyaannya kan. Karena begini, ketika kita menginfluence orang, apalagi kita seorang yang berpengaruh, seorang yang terkenal, seseorang yang punya jabatan, ya benar-benar seorang yang punya popularitas yang tinggi, ya kita pasti didengarkan oleh banyak orang. Ya. Jadi pengaruh kita itu diperhitungkan oleh banyak orang. Peluang didengarnya jadi lebih besar ya. Oke. Jadi bukan hanya sekedar soal public figurnya, tapi influence yang diberikannya. Nah, menjadi catatan di sini poin utamanya adalah karena begitu, makanya hati-hati pengaruh yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi kita harus benar-benar pikirkan dan pertimbangkan sesuatu yang mau kita suguhkan kepada masyarakat. Karena gini, karena memang apa yang mewarnai masyarakat itu juga sangat bergantung pada influencer. Ya. Kehadiran influencer akan mempengaruhi warna masyarakat. Apa yang akan, iya itu dia. Ya betul. Jadi kan apa yang akan sehingga harus hati-hati tadi kan. Itu. Ya. Apa yang dibudayakan di tengah masyarakat itu sangat terkait dengan apa yang disuguhkan sama kaum influencer. Jadi kalau tadi pemerintah misalnya mengakomodir kaum influencer, apalagi terkait dengan anak-anak muda yang memang dengan segala kreativitasnya, itu sih keren banget gitu loh. Jadi kan jadi banyak anak-anak muda yang kreatif, ya kita bersyukur banget gitu loh. Karena kaum influencer ini punya sesuatu yang bisa membangkitkan daya kreatif dari anak-anak muda. Itu sih salut lah.
Ya kan? Tapi sekali lagi, ya influencer itu spiritnya adalah sesuatu yang dapat mengubahkan atau memajukan. Dia harus menyuguhkan sesuatu yang dapat memajukan orang lain. Gitu loh, konten-konten yang dia ciptakan, dia create itu benar-benar memberkati, mencerahkan, ya, memajukan, memberikan dampak positif atau ya dampak yang baik terhadap orang lain. Inilah salah satu rema ada kan, benar? Ya. Kita bikin konten untuk menginfluence, Ya, memberikan dampak, ya. menjadi berkah. Jadi program yang kita suguhkan pun ya program yang baik, program yang inspirasi gitu loh. Program yang membuka cara pandang banyak orang, cara berpikir banyak orang. Ya kan? Bagaimana seharusnya kita mengizinkan Alkitab membentuk keyakinan kita, membentuk pola pikir kita, membentuk pola hidup kita, sehingga pada akhirnya kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kita ada dari live channel, bro. Live channel. Hari ini ulang tahun, Ulang jangan tahun. lupa. Nah itu dia, nanti kita masuk ke TV, brother. Tapi ngomong-ngomong, minum dulu lah minuman kita. Soalnya kita sekarang lagi ada di Bukit Keraton, bro. Yo, keren Di daerah banget. Sentul. Ini makannya, sebelum kita lagi panas tempatnya, lagi ngomongin nih. Itu dia. Makanannya, tempatnya, aduh, very high, ya, high recommended. Tapi brother, ngomongin influencer, nanti aku ke Bang Mario dulu nih, sebelum ke brother nanti. Kan ada salah satu teks Alkitab yang bilang bahwa kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, Matius 5. Terus ayat 13-nya ya, bahwa hendaklah perbuatan baikmu itu dilihat oleh semua orang. Sehingga orang bisa mempermuliakan Bapa di surga. Menurut Bang Mario dulu nih, dari kau Bang, terkait dengan jadi garam dan terang dunia. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Garam dan terang juga dong berarti, iya. sebagai influencer. Garam dan terang dunia ini bisa kok eksegesis sedikit. Itu bicara apa kok bicara garam dan terang? Apa hubungannya dengan menginfluence gitu? Oh. Nanti sebelum nanti kita lihat case tentang Matius 25 gitu. Ya, mantap. Sebelum nanti ke situ nanti brother nih ya. mengulas. Garam dan terang lah. Kalau kita melihat garam dan terang, jelas orang percaya kita itu harus memberi dampak. Oke. Kalau garam jelas membuat menjadi asin, punya rasa, bisa dinikmati kan begitu. Ya. Terang jelas perannya membuat sesuatu yang gelap menjadi terang, bisa dilihat kan begitu. Nah sehingga jelas sekali hidup orang percaya kan begitu brother, harus bisa dinikmati, harus bisa menghadirkan dampak yang positif. Nah itulah begitu. Sehingga kalau lihat konteks kita sebagai influencer, tadi aku suka brother ini bilang kehati-hatian dalam memberikan influence, menghadirkan konten itu menjadi yang utama. Sehingga kontennya ini manfaat nggak nih bagi masyarakat? Karena akan dengan cepat ditiru. Nah ini dia tadi nih, masyarakat. Kalau tadi brother bilang aku di daerah pun sampai ke sana gitu ya, berarti kan dampaknya bukan hanya di kota besar, tapi akan mempengaruhi perilaku di daerah-daerah yang juga sebenarnya kita sebut kecil gitu, terpencil gitu kan. Ada yang menarik dari statement Tuhan Yesus terkait dengan jadi garam dan terang dunia. Kalau garam itu nggak asin, apa gunanya? Lebih baik dibuang. Kalau di teks lain di soal pokok anggur itu ranting yang nggak berbuah itu dipangkas, dibuang, dilempar ke api. Ada lagi yang pohon yang tidak berbuah itu ditebang gitu. Brother ngeliat bagaimana? Kalau ngeri kali ternyata ya kalau kita jadi orang Kristen, harusnya kan murid Kristus yang sejati itu kan harusnya punya dampak. Ya. Kalau orang nggak punya dampak, dibuang nggak brother? Ya Yohanes pasal 15 kan. Dibuang ke api. Bisa brother elaborasi sedikit? Iya, intinya saya mungkin perlu baca satu kalimat bagus sekali nih. Oh, kasih quote, kasih quote. Iya, dari seorang bernama Elmer L. Towns. Oke, boleh. Nah, dia bilang begini. Kita harus memikirkan bagaimana hidup kita berdampak kepada orang banyak sebelum hidup kita berakhir. Kita baru benar-benar bisa disebut Kristen sejati kalau kita hidup berdampak. Nah, itu dia tadi. Wah. Nah, berguna atau berarti bagi orang lain. Itu panggilan kita. Pada waktu seorang menjadi Kristen, ia memiliki hasrat yang baru untuk melayani Kristus dan melakukan apa yang dinamakan pekerjaan yang baik. Sesungguhnya, ini kalimatnya agak ngeri-ngeri sedap, tapi benar adanya. Sesungguhnya apabila seseorang tidak melayani Kristus dengan melakukan perbuatan baik kepada orang lain, kemungkinan orang tersebut belum sepenuhnya diselamatkan. Ia hanya sekedar menjadi Kristen. Hanya beragama Kristen.
Oke. Jadi kan ia hanya sekedar menjadi Kristen. Nah, Maksudnya kalau kita mengaku bahwa kita Kristen, sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya pasti kita berdampak ya, Bro? itu dia, pasti kita berbuat baik. Ada sesuatu yang baik yang kita bisa hasilkan bagi kemuliaan Kristus, bagi nama Kristus, bagi pekerjaan Kristus gitu loh. Dan Ada dinikmati oleh masyarakat. ya, Atau dinikmati orang oleh lain. banyak orang. Ya. Efesus 2 ayat 10 itu bukan apa? Ya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi melakukan sesuatu yang baik itu adalah hakikat kita diciptakan. Itu udah jelas sekali untuk menunjukkan betapa mulianya, betapa kudusnya Tuhan gitu loh. Betapa Tuhan menciptakan kita itu baik adanya dan untuk sesuatu yang baik. Yes. Jadi kita ternyata adalah makhluk yang harus memenuhi tanggung jawab kita. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Karena Bro. memang sejatinya waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kan memang kita gambar dan rupa Allah kan. Iya. Udah pasti ada potensi ilahi di sana, ada bakat, ada talenta. Jadi harusnya nonsen ya kalau orang itu mengaku sudah diselamatkan Kristus tapi nggak berdampak. Ah, itu dia. Ya Poinnya kan? di situ, Brother. Ya kan? Nanti kalau Brother bicara tentang tadi Yohanes pasal yang ke-15 Iya. terkait dengan pokok anggur yang benar, bagaimana satu ranting, satu pohon yang tidak menghasilkan buah, jadi rantingnya itu akan dipotong. Ya. Nah, mengapa ranting itu bisa dipotong? Karena dia nggak melekat pada Kristus. Nah, Nah, kalau tidak melekat pada Kristus, bagaimana mungkin bisa berbuah? Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang setia, orang yang melayani Tuhan, rajin pelayanan, melekat pada Kristus, akan terlihat pada buahnya. Buah apa yang ya. sudah kamu hasilkan? Misalnya begini kan ada orang yang rajin aktif pelayanan gitu loh. Iya, benar, Tapi nggak ada sesuatu yang baik yang dihasilkan. bahasa roh jago bener. Iya, itu Oh, dia. rara. Maaf nih ya kan nipu jalan, ya kan bisnis ancur-ancuran gitu Iya. loh, jahat sama orang gitu loh, ngutang nggak bayar-bayar, ya kan. Tapi merasa diri baik hanya karena rajin pelayanan. Nah ini bukan baik namanya. Itu nggak memberikan dampak ya. Iya, ini malah merusak. Berarti, brother, perbuatan yang baik, karya yang bisa dinikmati oleh orang lain, seharusnya keluar dari kemelekatan kita pada Kristus. Iya, karena gini, salah satu ciri utama dari seseorang yang benar-benar melekat pada Kristus ada sesuatu yang baik yang dihasilkan dalam dirinya. Karena impartasinya baik Ya. dari Sang Kristus Iya. kan gitu ya. Dan itu akan terlihat dari perbuatannya kan. Ya, betul. Tadi ayat yang berada pakai yang Matius pasal 5 terkait 5. dengan garam Ya, dan terang garam dan dunia. terang. Nggak mungkin dong yang namanya ganteng itu di bawah diletakkan, ya nggak akan Ya, terlihat ya. lah. Ya, Harus mungkin- di atas gunung supaya semua orang lihat. Oh, ternyata orang-orang yang percaya Yesus itu seperti itu kehidupannya. Jadi memang idealnya kalau kita mengaku bahwa kita itu murid Kristus, harusnya idealnya kita punya dampak yang besar ya, Ya. dari buah kehidupan gitu. Mungkin kita perlu agak perdalam. Nah, kita kan cukup mengikuti ya perkembangan medsos apa segala macam gitu loh, berita-berita yang disuguhkan. Kenapa kita mengatakan tidak ada yang salah menjadi influencer? Tetapi poin yang paling utama adalah tentang konten apa yang kita suguhkan. Nah, Itu Ah, penting. ini menjadi menarik karena salah begini. Ini kan membentuk pola masyarakat gitu loh. Budaya di masyarakat itu seperti apa pada akhirnya bergantung pada ini deh influencer besar ya kan, influencer hebat gitu loh ketika dia menyuguhkan satu konten. Misalnya maaf nih ya, banyak belakangan ini kita lihat ya konten-konten seperti LGBT kayak akhirnya dimaklumin gitu loh. ya. Kita harus keras. Penerimaannya jadi longgar begitu ya. Iya, saya ada lihat satu berita tuh di Rusia. Jadi ada komunitasnya sedang membuat acara gitu loh. Itu digerebek sama polisinya. Bahkan kalau lihat ada di salah satu TikTok, ada sekarang pendeta LGBT loh, Bro. Nah itu dia. Pendeta khusus LGBT. Oh iya, dia maksud- minta pemakluman ya. Iya itu dia. Itu jadi masalah. dalam Le. dirinya, Ini kan iya. konten. Gitu loh. Betul. Jangan sampai demi konten. Gitu loh. Jadi kita nggak peduli lagi dengan ini baik atau tidaknya. Demi konten. Ini kita nggak pedulikan lagi ini positif atau tidaknya. Nggak boleh dong. Yes. Jadi tadi kan spiritnya. Jadi sesuatu yang baik kita harus pikirkan. Sesuatu yang positif yang harus kita pikirkan. Sesuatu yang memajukan yang harus kita pikirkan. Jadi konten kita semuanya mengarah pada semua hal ini. Kalau nggak begini, jangan buat konten. Iya. Jangan sampai demi popularitas semua hal kita halalkan. Gitu loh. Segala cara kita upayakan, nggak boleh dong. Jadi Ya. bisa dibilang Sepakat. bahwa TV, media, YouTube, apapun itu medianya katalisatornya itu sangat mempengaruhi pola pikir ya. Ya, belum lagi nanti Dan masalah-masalah. perilaku. Iya, brother. perilaku. Ya, perilaku itu Jadi paling bahaya penting. sekali kalau berita yang buruk itu terus berita hoax juga. Mungkin Ya. nanti kita akan sambung. Bisa.